Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Yulian Jazuli. Saya kelas 12 dan jurusan TKJ. Saya bersekolah di SMK Negeri 11 Bandung. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi ya tentang kontrol dan monitoring jaringan. Jadi kita langsung saja ke materinya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini yang pertama ada pengertian monitoring jaringan pada komputer ya. Nah, monitoring jaringan komputer adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki jaringan komputer ya teman-teman. Lalu di sini ada fungsi juga. Nah, fungsi monitoring jaringan apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Misalkan admin memakai desain A, nah, lalu admin ingin mengubah menjadi desain B. Nah, dengan cara monitoring jaringan bisa dengan cara mudah, jadi tidak perlu ribet-ribet admin harus mengutak-atik lagi gitu ya. Nah, dengan adanya monitoring jaringan dapat mengubahnya dengan cara mudah gitu ya. Lalu banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Nah, salah satunya diantaranya load traffic jaringan yang dapat lewat pada sebuah router atau interface komputer. Nah, monitoring dapat dilakukan dengan standar SINNP ya. Selain load traffic jaringan, nah kondisi jaringan pun harus dimonitoring, misalnya status up atau status down dari sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan utilitas PIC ya. Nah, di sini ada cara memonitoring jaringan komputer. Nah, di sini saya kasih dengan dua cara ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini tanpa aplikasi apapun, nah, dengan menggunakan hanya CMD ya, teman-teman. Yang pertama dengan cara mengirim sebuah sinyal yang disebut dengan ping ke sebuah sistem port pada jaringan. Jadi gini, teman-teman. Jikalau teman-teman ingin misalkan teman-teman ngeping sebuah jaringan misalkan 192.168.10.1 ya misalkan. Lalu jika ping yang dilakukan teman-teman berhasil karena IP destinasi yang dituju memberi replay, nah berarti itu berhasil ya teman-teman. Jadi dia memberikan respon balik gitu ya teman-teman. Lalu apabila IP yang dituju tidak memberi replay atau misalkan keluar muncul RTO, berarti terdapat pemasaran pada jaringan komputer tersebut gitu ya teman-teman. Nah, selain di situ juga teman-teman bisa diperhatikan juga dari byte 32 ya. 32 kalau nggak salah. Nah, di situ menunjukkan besarnya paket ECMP ya, atau disebut Internet Control Message Protocol ya. Nah, yang dikirim yaitu sebesar 32 byte gitu ya teman-teman. Lalu kemudian ada time, misalkan time-nya tuh 11 ms gitu ya. Nah, itu menunjukkan nilai round trip delay latency yang menunjukkan besarnya waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim ke IP tujuan gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan sebuah software monitoring jaringan. Nah, untuk mengamati traffic yang sedang aktif. Adapun berbagai macam software monitoring jaringan itu ya teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini software untuk monitoring jaringan gitu ya teman-teman. Saya hanya bisa menyebutkan 5 saja. Sebetulnya banyak sekali ya teman-teman untuk software tersebut. Nah, karena saya di sini hanya mengasihkan 5 saja ya. Yang pertama itu adalah Nmap, lalu Wireshark, 3 Logline, yang keempat Angry IP Scanner, dan yang kelima Jude gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada contoh software monitoring jaringan gitu ya. Nah, yang pertama Logline gitu ya. Nah, software ini bisa digunakan pada OS apapun. Jadi semua OS bisa, entah itu Linux, Windows atau macOS ya teman-teman. Lalu pengoperasiannya juga cukup mudah ya teman-teman, nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, software ini akan menampilkan laporan yang menyatakan keadaan jaringan pada saat itu gitu ya, dalam bentuk table misalkan beberapa. Lalu ada beberapa fitur yang menarik nih teman-teman yang dimiliki software ini. Di antaranya adalah yang pertama, dapat mengetahui IP address pada komputer jaringan. Yang kedua, mengetahui status konektivitas dengan jaringan atau distensi. Nah, yang ketiga, serta mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh komputer pada jaringan tersebut. Keren banget teman-teman. Ya, misalkan dapat mengetahui hostname, NetBIOS name, NetBIOS user, SNMP, status dan tribe gitu ya. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, lalu dapat menginformasikan para komputer servers host yang sedang online atau offline gitu ya. Aduh, ini ya softwarenya keren banget ya teman. Saya jujur keren banget gitu ya.
kalau teman-teman ingin menggunakan software ini, kalau teman-teman ingin bingung menggunakan software apa untuk memeting jaringan, Lookland saya rekomendasikan deh, bagus sekali teman-teman. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah Wireshark gitu ya. Software Wireshark memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mampu menganalisis transmisi paket data pada jaringan, memonitoring proses koneksi dan transmisi data antar komputer, lalu mampu mengetahui isi paket data yang sedang berlalu lintas dalam jaringan komputer tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga nih teman-teman, ada Nmap. Nmap adalah sebuah software security scanner yang dikembangkan oleh Gordon Lyon alias Fyodor Paskovich gitu ya. Sorry ya teman-teman, agak terbata-bata. Ya. Tapi teman-teman dapat baca ya, dapat bisa membaca di PPT ini ya. Nah, lalu yang compatible dengan OS Windows, Linux, macOS, Solaris BSD, dan AmiJOS OS. Nah, Nmap tersedia dengan dua versi, yaitu versi GUI dan command line. Nah, Nmap memiliki fungsi standar layaknya sebuah security scanner, mendeteksi port-port yang terbuka, mengidentifikasi versi OS dan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan service, dan lain-lain banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu 3 contoh ya teman-teman. 3 contoh dari dari sebuah software ya. Nah, ada Lookland, Wireshark, lalu ada Nmap gitu ya teman-teman. Oke, cukup segini saja teman-teman dari saya. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.